Selamat pagi Bapak atau Ibu dosen yang kami hormati. Kami dari kelompok HIS 03 angkatan 2026 beranggotakan saya sendiri, Adam, bersama rekan saya Rifki, Nelson, Andika, dan Widi. Hari ini kami akan mempresentasikan proyek penelitian kami dalam mata kuliah Human Integrated System yang berjudul Optimasi Toolroom dan Inovasi Adjustable Toolboard. Penelitian ini berangkat dari realitas di lapangan industri, di mana efisiensi toolroom seringkali terhambat oleh masalah ergonomi yang luput dari perhatian. Dalam banyak kasus, fokus perusahaan lebih banyak diarahkan pada perawatan alat, sementara aspek kenyamanan dan keamanan operator masih kurang diperhatikan. Lalu, inti dari riset kami adalah mengintegrasikan metrik fisiologis dan data antropometri untuk menciptakan lingkungan kerja yang tidak hanya produktif, tetapi juga mendukung keberlanjutan kesehatan pekerja melalui metode Systematic Layout Planning atau SLP. Kami meyakini bahwa integrasi antara rekayasa teknik dan perilaku organisasi merupakan kunci optimasi sistem kerja modern. Lalu selanjutnya, untuk memahami lebih dalam mengenai urgensi dan titik kritis permasalahan yang kami temukan, selanjutnya rekan saya Rifki akan membedah latar belakang masalah ini. Terima kasih Adam, Bapak atau Ibu. Dalam observasi kami di tool room maintenance, kami menemukan sebuah paradoks. Alat-alat dirawat dengan baik, namun operatornya seringkali terabaikan secara ergonomis. Kami mengidentifikasi tiga masalah utama. Yang pertama, postur janggal, yaitu jangkauan vertikal yang melebihi luas nyaman bahu. Yang kedua, beban statis, yaitu pembungkukan berlebihan untuk mengambil alat di posisi rendah. Yang ketiga, resiko MSDS, yaitu akumulasi kelelahan yang memicu resiko musculoskeletal disorder. Berdasarkan hal tersebut, pertanyaan penelitian kami sangat spesifik, yaitu bagaimana cara mengintegrasikan persentil P5 dan P95 ke dalam sebuah adjustable toolboard, dan sejauh mana zonasi warna serta SLP dapat mereduksi motion waste. Kami tidak hanya mencari solusi visual, tapi dampak fisiologis yang terukur pada denyut jantung dan konsumsi energi pekerja. Selanjutnya, Nelson akan menjelaskan metodologi ilmiah yang kami gunakan untuk menjawab tantangan riset ini. Terima kasih Rifki. Untuk menjawab pertanyaan riset tersebut, kami menggunakan pendekatan multidimensi. Kami melakukan pemantauan lingkungan seperti suhu, cahaya, bising, penilaian psikososial seperti SOFI dan FAS, hingga analisis fisiologi yang ketat melalui perhitungan match dan konsumsi energi. Landasan utama inovasi kami adalah analisis antropometri. Kami tidak menggunakan rata-rata, melainkan menggunakan persentil P5 untuk jangkauan minimum dan P95 untuk jangkauan maksimum. Sebagai contoh, kami menetapkan batas penempatan alat tertinggi pada 144,05 cm. Agar pekerja bertubuh pendek tetap bisa menjangkau tanpa cedera, sementara tinggi centerboard bersifat dinamis antara 107 hingga 108 cm. Data antropometri ini kemudian kami transformasikan menjadi sebuah prototipe fisik. Rekan saya Andika akan menjelaskan tentang detail inovasi adjustable tools board yang tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mas Nelson yang telah menjelaskan pada slide sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai solusi utama kami terhadap adjustable tools board. Berbeda dengan papan perkakas statis pada umumnya, sistem kami menggunakan manual system dengan perforate, rail, dan knock lock mekanis. Hal ini memungkinkan setiap operator, siapapun dia, bisa menyesuaikan tinggi papan sesuai postur uniknya, sehingga stres pada bahu dapat dieliminasi secara instan. Oke, selain mekanis, kami juga menerapkan manajemen visual dan zonasi. Kami membagi papan menjadi 3 zona warna, yaitu warna merah, kuning, dan hijau. Zona warna merah merupakan area paling ergonomis, dengan jarak 0 sampai 47 cm untuk alat yang paling sering digunakan.
Lalu untuk zona kuning dan hijau merupakan area untuk alat dengan intensitas penggunaan sedang hingga jarang. Hasilnya sangat signifikan. Manajemen visual ini diprediksi mampu mengurangi waktu pencarian sebesar 40% dan juga meminimalkan gerak tubuh yang tidak perlu. Lalu bagaimana dampak keseluruhan desain ini terhadap beban kerja dan tata letak ruang? Hal ini akan dirangkumkan oleh Pak Widi. Pak Widi, untuk waktu dan tempat saya persilahkan, Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Andika. Melalui analisis beban kerja fisiologi, kami menemukan bahwa penanganan alat berat mengkonsumsi energi sebesar 4,48 kilokalori per menit, sedikit di atas batas rekomendasi. Inilah mengapa intervensi adjustable board menjadi sangat krusial untuk menurunkan beban tersebut. Terkait tata letak, kami melakukan desain ulang menggunakan systematic layout planning. Kami memperluas area sirkulasi dari 85 cm menjadi 110 cm dan mereposisi stasiun kerja akan mendapatkan pencahayaan alami sebesar 50 foot candle sesuai standar. Sebagai kesimpulan, inovasi ini menawarkan 3 pilar utama. Yang pertama, integritas ergonomis melalui papan yang dinamis, efisiensi operasional melalui zona visual, serta kepatuhan keselamatan jangka panjang. Kedepannya, kami merekomendasikan penerapan microbreaks 3-5 menit untuk menjaga produktivitas secara berkelanjutan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami percaya bahwa optimasi alat adalah hal penting, namun optimasi manusia yang menggunakannya adalah hal yang paling utama. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Kami siap untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.